Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi tanaman jagung dan tanaman kelapa. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Nama saya Febri Putra Sukurman Zalohu, kelas 23 Farmasi, NIM 200205113. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi tanaman jagung dan tanaman kelapa. Apa sih yang dimaksud dengan tanaman jagung? Tanaman jagung sangat mudah dikenali, yaitu berbatang keras dan daunnya memanjang dan tumbuh di setiap ruas. Tinggi tanaman jagung dalam budidaya rata-rata 2 hingga sampai 2,5 meter. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual yang menyelesaikan daur. Hidupnya di antara 3 sampai 5 bulan. Separuh pertama hidupnya adalah tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap reproduksi. Nah, batang tanaman jagung berruas-ruas dan berbuku-buku. Tiap ruas panjangnya sekitar 20 cm. Batang kerasnya di bagian luar dan bagian dalam. Batang bertekstur seperti gabus. Pada umumnya, tanaman jagung tidak memiliki anakan, namun ada yang dapat membentuk anakan seperti tanaman padi. Ketika dewasa, tanaman jagung memiliki bunga jantan yang muncul di bagian puncak tanaman. Bunga berbentuk malai, dan bunga betina berbentuk tongkol yang tumbuh dari buku atau di antara batang dan pelepah daun. Saya juga akan menjelaskan tentang morfologi dan fungsi dari akar jagung. Akar jagung mempunyai akar serabut dengan 3 macam akar, yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar kait atau penyangga. Akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal akan melambat setelah pulma muncul ke permukaan tanah. Akar seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung. Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesikotil, kemudian set akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas antara 7-10 buku. Semuanya di bawah permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Fungsi dari akar penyangga adalah menjaga tanaman agar tetap tegak. Akar ini juga membantu penyerapan hara dan air. Perkembangan akar jagung, kedalaman dan penyebarannya bergantung pada varietas, pengolahan tanah, fisik dan kimia tanah, keadaan air tanah, dan penumpukan. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya adalah Samuel Swalloon Panggabean. Saya berasal dari kelas Farmasi 23 dengan NIM 200205139. Di sini saya akan melanjutkan materi kita tentang pembahasan struktur tanaman jagung bagian batang. Bagian batang jagung berfungsi untuk menopang tanaman jagung agar dapat berdiri dengan tegak. Ruas batang jagung pula terbungkus oleh pelepah daun yang muncul dari buku. Batang jagung sangatlah kuat dan kokoh. Akan tetapi, batang jagung tidak memiliki banyak kandungan zat kayu atau lignin. Bagian luar batang jagung bertekstur keras. Akan tetapi, bagian dalamnya bertekstur seperti gabus. Batang jagung pula berruas-ruas. Mereka bervariasi antara 10 sampai 40 ruas. Umumnya batang jagung tidak bercabang. Akan tetapi, ada beberapa yang muncul dari pangkal batang. Contohnya yaitu jagung manis. Panjang batang jagung berkisaran antara 60 sampai dengan 300 cm, tergantung dengan tipe jagung. Tunas batang yang telah berkembang akan menghasilkan tajuk bunga betina. Bagian tengah batang jagung terdiri dari sel-sel parenkim dengan seludang pembuluh yang dilindungi oleh kulit keras termasuk dengan lapisan epidermis. Perkenalkan, nama saya Nirwanda Sinuddin dengan NIM 200205118 dari kelas 23 Pemeriksaan Farmasi. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan morfologi dari daun jagung. Daun jagung muncul dari bulu-bulu batang
sedangkan pelepah daun menyelubungi ruas batang untuk memperkuat batang. Panjang daun jagung bervariasi antara 30 sampai 150 cm dan lebar 4 sampai 15 cm dengan ibu tulang daun yang sangat keras. Tepi helaian daun halus dan kadang-kadang berombak. Terdapat juga lidah daun atau ligula yang transparan dan tidak mempunyai telinga daun atau auriculae. Bagian atas epidermis umumnya berbulu dan mempunyai barisan memanjang yang terdiri dari sel-sel buliform. Perkenalkan, nama saya Dila Syafira, NIM 2002050105. Saya akan menjelaskan tentang bunga jagung. Hal yang unik dari tanaman jagung dibandingkan tanaman sereal yang lain adalah karangan bunganya. Jagung merupakan tanaman berumah satu, di mana bunga jantan terbentuk pada ujung batang, sedangkan bunga betina terletak pada pertengahan batang. Tanaman jagung bersifat frondrandi, di mana bunga jantan umumnya tumbuh 1-2 hari sebelum munculnya rambut pada bunga betina. Oleh karena itu, bunga jantan dan bunga betina terpisah ditambah dengan sifatnya yang frondrandi. Maka jagung mempunyai sifat penyerbukan silang. Produksi tepung sari dari bunga jantan diperkirakan mencapai 25.000 sampai 50.000 butir tiap tanaman. Bunga jantan terdiri dari gluma, lodicula, pelai, anter, filarnen, dan lemah. Adapun bagian-bagian dari bunga betina adalah tangkai tongkol, tunas kelebot, calon biji, calon jangkel, penutup kelobot, dan rambut-rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Baroka, NIM 200205147 dari kelas 23 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tongkol dan biji jagung. Tanaman jagung mempunyai 1 atau 2 tongkol jagung tergantung varietasnya. Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot. Tongkol jagung yang terletak pada bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibandingkan yang terletak di bagian bawah. Setiap tongkol terdapat 10-14 deret biji jagung yang terdiri dari 200-400 butir biji jagung. Biji jagung disebut karyopsis. Biji jagung terdiri atas 3 bagian utama, yaitu 1. Perikard, berupa lapisan luar yang tipis berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air. 2. Endosper, sebagai cadangan makanan. Mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya. Dan ketiga, embrio atau lembaga, sebagai calon tanaman yang terdiri atas plamule, akar radikal, skutelum, dan keloeptil. Tanaman kelapa merupakan tanaman kelapa yang mengingatkan kita di suasana pesisir dan daerah pantai di mana berjajaran pohon kelapa. Selain itu, tanaman kelapa yang menghasilkan buah yang sangat enak disantap, apalagi ketika buah yang masih muda. Dan selain itu, air kelapa juga dikenal dengan khasiatnya yang luar biasa, yaitu untuk mengatasi dehidrasi ketika keracunan makanan. Dan selain airnya yang menyegarkan, buah kelapa juga dimanfaatkan daging buahnya, buah kelapa yang sudah tua, dan diparut untuk diambil santannya, sehingga santan ini adalah yang menjadi bahan makanan yang sangat khas dengan masakan Indonesia, seperti di opor, nasi kuning, lontong sayur, rendang, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Kirani, NIM 200205112. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan fungsi dari akar kelapa. Akar merupakan organ tumbuhan yang paling penting, umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku, tumbuh ke pusat bumi dan menuju air, berwarna keputih-putihan dan kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing, dan akar pohon kelapa memiliki akar serabut yang lebih tipis juga bercabang.
Akar tanaman kelapa terkadang terlihat menyembul di permukaan tanah. Akar primer tanaman kelapa akan tumbuh dan bercabang menjadi akar sekunder. Lalu, akar sekunder akan bercabang lagi hingga akar tersier. Akar pohon kelapa berfungsi sebagai memperkokoh tumbuhan serta menyerap unsur hara seperti air dan garam mineral di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Perkenalkan, nama saya adalah Samuel Solon Panggabean. Saya berasal dari kelas Farmasi 23 dengan NIM 2002055139. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang materi struktur bagian kelapa. Di sini saya akan menerangkan bagian tentang batang kelapa. Tanaman kelapa merupakan tanaman monokotil yang tidak memiliki kambium. Hal ini menyebabkan batang kelapa tidak memiliki pertumbuhan sekunder atau alias batang tidak membesar, namun hanya tumbuh lurus ke atas. Batang tanaman kelapa hanya memiliki satu bagian titik tumbuh, yaitu pada bagian ujung batang kelapa. Titik tumbuh tersebut mengikuti arah matahari, sehingga kita sering melihat ada batang tanaman kelapa yang tidak tumbuh lurus batangnya. Kecepatan pertumbuhan tanaman kelapa berbeda-beda. Pada tanaman muda, kecepatan pertumbuhannya dari 1 sampai dengan 1,5 meter per tahun. Sedangkan tanaman dewasa 0,5 meter per tahun. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dari kesuburan tanah maupun iklim. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan morfologi daun kelapa. Daun kelapa memiliki pertualangan daun sejajar dan memiliki pelepah. Helai daun kelapa tersusun di sisi kanan dan kiri pelepahnya. Pelepah daun kelapa melekat kuat di batang, bahkan daun yang sudah tua pun pelepahnya sulit terlepas. Panjang pelepah bisa mencapai 8 meter dan 65 pasang helai daun untuk tanaman kelapa dewasa. Daun mudanya atau janur banyak dimanfaatkan untuk membuat ketupat maupun kembang mayang untuk tradisi pernikahan adat Jawa. Ini karena tekstur daun kelapa muda yang masih lentur dan mudah dibentuk. Daun muda tanaman kelapa berwarna kuning dan saat tua berwarna hijau tua. Morfologi bunga. Bunga kelapa muncul dari ketiak daun dan terbungkus oleh seludang. Bunga kelapa dikenal dengan istilah inflorescentia atau manggar. Manggar memiliki tangkai utama yang memiliki 30-40 cabang. Bunga betina terletak pada pangkal cabang-cabang ini, sedangkan bunga jantannya ada di bagian ujung. Dalam setiap cabang, biasanya ada 2 bunga betina dan 200 bunga jantan. Bunga kelapa awalnya terbungkus oleh seludang yang tebal untuk melindungi bunga-bunganya. Seludang akan terbuka lebih dahulu, lalu kemudian disusul oleh masaknya bunga-bunga jantan dan dalam 2 hari mulai dari bunga paling ujung. Bunga betina ukurannya lebih besar dengan diameter 3 cm dan memiliki kelopak yang lebih lebar dan hampir menutupi bagian bunga lainnya. Putiknya tidak bertangkai dan terdapat 6 benang sari. Perkenalkan, nama saya Tasya Baroka, NIM 200205147 dari kelas 23 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai morfologi buah kelapa. Buah kelapa terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1 epikard atau kulit terluar yang warnanya tergantung varietas kelapa tersebut. Ada yang hijau, kuning maupun jingga. Permukaannya licin dan agak keras. 2 mesokard yang kita kenal sebagai sabut kelapa. 3 endokard atau tempurung kelapa atau biasa dikenal dengan batok kelapa yang bagian dalamnya melekat pada kulit luar biji. 4 testa atau kulit daging buah, yaitu bagian dari warna kuning sampai coklat. 5 endosperm atau daging buah, yaitu bagian yang berwarna putih dan lunak, sering disebut daging kelapa yang bisa dikonsumsi. 6 air kelapa yang terdiri dari 4% mineral dan 2% gula. 7 embrio yang merupakan titik tumbuh kelapa jika biji kelapa berkecambah. Terima kasih.